Opa, Lat, Kakek, Bulu, dan Umen. Alati PS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Garasi Mahes. Kali ini kita berkesempatan untuk mengulas sebuah motor listrik keluaran dari Winfly T3 terbaru. Ini dia penampakannya. Seperti biasa teman-teman, kita akan mengulas motor listrik ini mulai dari kelebihan sampai ke kelemahannya akan kita bahas menurut pendapat kita ya. Pertama-tama yang akan kita bahas dari segi desain atau body ya. Winfly T3 ini sendiri, kalau teman-teman ketahui, Winfly ini mengadopsi desain dari sebuah skuter dari Italia, dari Piaggio yang pastinya ya. Jadi desain atau model seperti ini sudah tidak asing bagi teman-teman ya. Sebelumnya sudah banyak berseliweran di jalan ya, namun dalam bentuk motor konvensional. Dan yang sedang kita bahas ini adalah sebuah motor listrik. Dari tampilan Winfly T3 ini sangat amat banyak diminati oleh kalangan-kalangan muda ya, atau dewasa juga banyak yang menyukai tampilan seperti skuter matic seperti ini. Bentuk yang tidak umum inilah yang menjadi daya tarik peminat untuk memiliki sebuah motor listrik ini ya. Makanya beberapa bulan terakhir ini kita agak kesulitan untuk mendapatkan unit ini ya. Jadi kita harus inden dulu ke pabrik. Jadi kita masukin PO. Setelah inden itu kurang lebih hampir 2 bulan baru kita dapat Winfly T3 ini. Jadi perjuangan banget untuk mendapatkan sebuah motor listrik ini ya, karena sekarang mau cari unit ini agak susah ya, karena produksinya yang terbatas dan minatnya yang lumayan banyak. Itulah kenapa unit ini susah didapat ya. Tapi kalau untuk sekarang sudah mulai banyak karena produksinya untuk bulan ini cukup banyak ya dari Winfly. Pertama-tama yang akan kita bahas mungkin dari ban ya. Winfly T3 ini memiliki ban yang berukuran ring 10 ya, depan belakang ring 10, ban tubeless ya depan belakang, dan sistem pengeremannya di depan dia sudah menggunakan cakram, dan di belakang dia masih menggunakan rem tromol. Naik ke atas di spakbornya ini ada seperti tanduk ya di sini. Terus lampunya di sini, lampu senjanya ini semuanya LED ya. Baik lampu yang utama maupun yang di bawahnya dia menggunakan LED. Namun yang di sen kiri maupun kanan dia masih menggunakan bohlam ya. Bohlam yang berwarna kuning. Terus naik ke atas dia begitu hidup, ada 2 mode lampu ya. Di bawah dia terdapat lampu juga, di atas dia ada lampu tambahan sama, gunanya sama, dan jenis lampunya juga sama. Dia menggunakan LED semua, baik bawah maupun atas ya. Ini kita coba hidupin lampu yang di atasnya. Ini kan dibagi 2 nih, di headlampnya dia ada 2 tempat, jadi lampu bawah maupun di atas ya. Kita hidupin lampu yang di atas, dia jadi seperti ini, tambah menyebar ya, lampunya jadi menyebar. Dan yang menarik yang saya suka dari motor listrik ini, dia bodi depannya ini aksesorisnya sangat kekinian sekali ya. Terdapat di sini ada bagian tengah di sini seperti tulang, ini warna chrome ya. Di atas maupun di bawah ini juga berwarna chrome, ada menegaskan merek dari Winfly dengan emblem Winfly di sini ya. Terus di pinggir sini, di bezelnya juga dia berwarna silver, jadi terlihat lebih mewah. Dan bodinya juga
bahannya nih cukup tebal ya, cukup solid bagi kita nih. Terus naik ke atas, spionnya dia berbentuk agak memetak ya di sini. Terus kita beralih ke koper dalam sebelah sini ya. Di T3 ini dia terdapat bagasi di bagian koper dalam sini. Dia bagasinya cukup luas, dengan kita membuka kuncinya dengan kunci utama ya. Jadi kunci utamanya ini bisa membuka kontak, terus untuk membuka box di bagian depan maupun bagasi di bagian di belakang ini ya, di belakang ini ya. Jadi dia di depan bagasinya bisa cukup untuk menaruh handphone atau dompet di sini ya. Di sini ada dua selah, ada dua tempat penyimpanan kecil di tengah sini ya. Jadi ini sangat membantu sekali. Terus di atas bagasi bagian dalam ini dia ada gantungan buat belanjaan ya. Jadi ini bisa kurang lebih untuk angkut 3 kilo ke bawah, dia masih aman-aman saja ya. Karena di sini bagian gantungannya terbuat dari plastik, tapi plastiknya ini cukup solid nih, tebal, bahannya cukup tebal. Dan di samping sebelah kiri T3 ini sudah terdapat USB port ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengecas handphonenya, bisa dicas di UWINFLY T3 ini ya. Jadi di sini terdapat port charger untuk mengecas handphone. Terus turun di bagian bawah, di deck bagian bawah, dia terdapat karpet. Jadi kalau ingin membersihkannya simple ya. Jadi ini karpetnya kita bisa angkat seperti ini, kita tinggal kebas-kebasin aja, atau dicuci bisa, atau diganti dengan karpet aftermarket ya. Tergantung selera teman-teman. Dan jarak dari jok ke deck bawah cukup jauh ya. Jadi jaraknya cukup jauh, jadi sangat nyaman, berbeda dengan sepeda listrik. Karena sepeda listrik akinya rata-rata hampir semuanya dia berada di bagian deck bawah. Jadi untuk T3 ini karena dia motor listrik, jadi akinya berada di bawah jok, di bawah sini ya. Jadi ada 5 buah baterai jenisnya SLA. Jadi di bawah di sini dia taruhnya di sini. Jadi bukan di bawah deck. Maka dari itu jok dan deck bawah ini jaraknya cukup jauh. Jadi untuk tinggi badan 170 ke atas pun masih aman, masih nyaman untuk mengendarai motor T3 ini ya. Terus kita beralih ke ini di joknya dibalut dengan kulit ya. Kulitnya cukup solid dan bagian joknya juga cukup empuk dari depan maupun belakang ya. Terus di bagian belakang T3 ini dia terdapat pegangan, fungsinya ya sama seperti motor konvensional lainnya. Ini fungsinya buat membantu untuk kita menstandar 2 apabila kita ingin mencuci ya. Terus kita balik ke belakang ya. Dari belakang UWINFLY T3 ini tampilannya sangat menarik, sangat unik ya. Jadi bentuknya ini sangat enak dilihat ya, bagian bodi belakang kiri maupun kanan ya. Jadi di sini dia ada emblem, sayangnya ini hanya tempelan saja atau stiker saja, bukan seperti emblem yang ada di depan ya, di depan sini ya. Jadi ini hanya stiker UWINFLY. Sebelumnya UWINFLY T3 ini dia emblemnya bukan bertuliskan UWINFLY seperti ini ya, tapi dia ada tulisan super. Namun yang untuk UWINFLY terbaru dia merubah super menjadi UWINFLY seperti ini.
Di belakang dia juga terdapat bezel di bagian lampu belakang ya, yang berwarna chrome, yang sangat mempercantik bagian belakang juga bagi kita. Di aksen-aksen chrome ini ya yang membuat daya tarik motor listrik UNFly T3 ini. Terus di bagian bawah, di bagian sini dia terdapat cover untuk menutupi bagian besi yang ada di bawah, baik kiri maupun kanan ya. Karena ini motor listrik, jadi motor T3 ini tidak memiliki knalpot. Motor konvensional ini rata-rata matic dia mesin ya. Kalau di sini sama knalpot. Kalau di motor listrik ini dia tidak terdapat knalpot. Namun ini bukan mesin, tapi ini hanya koper untuk menutupi besi atau lengan ayun yang ada di dalam sini. Jadi lebih terlihat padat ya. Untuk motor listrik ini sendiri dia sudah menggunakan pelek racing berukuran ring 10 ya. Jadi menambah kesan maco motor listrik ini sendiri ya. Cakramnya pun terlihat lebih lebar. Oke, selanjutnya kita akan lanjut bahas fitur-fitur yang ada di UNFly T3 ini ya. Pertama-tama kita akan hidupkan kontak seperti ini. MID-nya tidak jauh berbeda dengan sepeda listrik atau motor listrik yang lainnya. Dia terdapat indikator kecepatan 1 sampai 3. Ada indikator baterai, kilometer, odometer, maupun indikator baterai yang menunjukkan voltase ya, ada di sini semua. Yang menarik, kalau untuk T3 ini dia kelebihannya ada sistem cruise control. Jadi cruise control ini fungsinya apabila kita sedang berkendara dengan kecepatan 30. Jadi kalau kita pencet cruise control ini, jadi kecepatan itu akan mengunci di 30 km per jam tanpa kita tahan pedal gas. Jadi itu suatu kelebihan dari UNFly T3 ini ya. Terus fitur-fitur yang lain motor listrik ini ada pada fitur mundur. Jadi untuk motor listrik ini bisa mundur ya, bisa maju maupun mundur. Jadi sangat berbeda dengan motor konvensional pada umumnya yang tidak dapat berjalan mundur. Nah, ini T3 ini sangat luar biasa ya, dia fiturnya ada mundurnya. Jadi kalau kita sedang ingin memarkirkan motor, jadi kita tidak repot-repot lagi akan turun memundurkan atau memajukan motor. Jadi ini sudah bisa tanpa kita mundur, kita sudah bisa maju maupun mundur. Menarik sekali ya. Terus untuk speed atau kecepatan dari motor listrik ini sendiri bisa mencapai top speed kurang lebih 53 km per jam tanpa ban ya. Jadi kecepatannya hanya sampai di 53 km per jam tanpa beban. Ya lumayan lah kalau untuk kita dalam kota kecepatan seperti itu ya lumayan. UNFly T3 ini sendiri dibekali dengan baterai berkekuatan 60 volt 20 ampere hours ya, dengan dinamo berkekuatan 800 watt. Dengan dibekali baterai 60 volt 20 Ah ini, T3 ini ditafsir bisa sampai jarak kurang lebih 60 km ya. Di dalam jok UNFly T3 ini dia juga terdapat bagasi untuk penyimpanan barang yang cukup luas ya. Jadi
di dalam sini bisa menaruh helm half face ya, bukan full face, jadi half face kemungkinan bisa masuk di dalam sini karena boxnya juga cukup luas. Jadi baterainya itu jauh dari bawah sini dia. Jadi masih bisa ada space besar untuk menyimpan helm yang berukuran half face ya. Dan di sini di dalam jok juga ada MCB untuk pemutus arus listrik motor listrik ini sendiri ya. Kelebihan motor listrik ini dibandingkan sepeda listrik adalah kalau motor listrik ini dia lebih tahan air dibandingkan untuk sepeda listrik karena baterainya dia bukan berada di bawah, namun berada di sini dengan penutup yang cukup kedap ya. Jadi kecil kemungkinan untuk air bisa masuk ke dalam aki maupun di bagian atas ini. Jadi dia kopernya tertutup semua tanpa celah sama sekali. Jadi motor listrik ini lebih aman untuk terkena air dibandingkan sepeda listrik pada umumnya. Jadi dari segi body secara keseluruhan T3 ini sangat solid ya, bodinya terasa kokoh ya, bukan seperti sepeda listrik. Jadi dari rangka, body maupun aksesoris pendukung lainnya dia terasa solid ya. Terus kita bahas yang menurut saya ini suatu kekurangan atau kelemahan ya, tapi tidak menjadi masalah bagi kita ya, hanya saja masukan saja dari kita. Yang pertama ada di bagian depan dia tidak terdapat tempat untuk menaruh nomor plat. Nah, memang untuk saat ini tipe ini dia belum bisa diurus STNK. Namun saya dengar kabar dari pabrik kemungkinan kalau nggak bulan depan awal-awal bulan 12 ini SRUT-nya sudah bisa sudah keluar. Jadi sudah bisa urus legalitasnya seperti STNK maupun BPKB ya. Sementara ini hanya bisa diurus fakturnya saja. Jadi kita bisa mengeluarkan fakturnya saja untuk sementara ini. Karena syarat untuk membuat STNK maupun BPKB itu setahu saya cuma faktur maupun SRUT ya. Nah, untuk sementara yang bisa diurus hanya faktur. SRUT proses dalam waktu dekat, mudah-mudahan kita doakan saja unit ini bisa diurus legalitasnya ya. Nah, terus ya itu tadi ya, pertama itu tadi tidak ada nomor plat. Untuk menaruh nomor plat, nanti kalau ada nomor platnya sudah bisa diurus, kita agak kesulitan untuk taruh plat ini. Terus yang kedua ini ada di bagian pijakan kaki pada boncengan belakang ya. Jadi dia ada untuk pijakan juga ada memang, tapi pijakan kaki ini dirasa sangat kecil ya. Jadi kalau untuk orang dewasa sangat tidak nyaman karena dia tidak menapak sempurna. Jadi harusnya ini agak lebaran sedikit ya. Kayak gini nih, kalau jalan jauh kerasa capek juga kalau boncengan kakinya seperti ini posisinya ya. Nah, itu kelemahan kedua bagi saya, tapi itu tidak masalah bagi kita karena ini kan nggak mungkin dibawa jalan yang terlalu jauh ya kan. Ini mungkin hanya digunakan dalam kota saja, untuk aktivitas dalam kota saja ya. Mungkin kelemahannya yang bagi kita itu saja ya. Lebihnya tidak ada masalah karena mengingat harganya yang termasuk murah dengan tampilan yang kece badai seperti ini dan fitur yang saya rasa sudah lumayan bagus ini, motor listrik ini layak untuk dimiliki. Apalagi teman-teman sebelumnya ingin memiliki skuter listrik namun budgetnya kurang, ini solusinya sangat rekomendasi bagi saya untuk dimiliki ya. Mungkin itu saja review kita mengenai motor listrik keluaran Newinfly dengan seri T3 terbaru ini. Apabila ada teman-teman ingin memiliki unit T3 ini atau yang lainnya, bisa hubungi
admin kita di deskripsi bawah ada admin 1 dan admin 2, bisa hubungi nomor tersebut ya. Khusus untuk pembeli online atau YouTube, silakan screenshot channel ini dan akan kita kasih harga spesial bagi pembeli luar kota ya, khususnya ya. Dan untuk warga sekitar Sumatera Selatan akan ada subsidi ongkir, dan dimana konsumen hanya dikenakan biaya sebesar maksimal 80.000 untuk pengiriman 1 unit sepeda listrik. Mungkin itu saja review kita hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Go Green.